Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba mereview salah satu peer-to-peer lending syariah yang ada di Indonesia, yaitu Dana Syariah. Seperti biasa, kita masuk ke aplikasi Dana Syariah terlebih dahulu. Dana Syariah ini salah satu financial technology yang ada di Indonesia. Beberapa fintech yang lain seperti ada Investri Syariah dan Amanah. Kenapa saya menggunakan Dana Syariah untuk investasi pada peer-to-peer lending syariah di Indonesia? Pertama yang coba saya jelaskan adalah karena di Dana Syariah sendiri sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Sudah terdaftar sejak tahun 2018 hingga sekarang. Kemudian yang kedua, alasan saya mengapa menggunakan Dana Syariah karena Dana Syariah memiliki TKB 99,85%. Yang artinya itu lumayan tinggi. Dan untuk Dana Syariah sendiri menggunakan prinsip syariah yaitu murabahah. Dan ada juga prinsip waqiah yang digunakan oleh Dana Syariah. Dan pastinya adalah pendanaan dengan hasil imbal hasil yang lumayan tinggi yaitu 20%, 20-an%. Seperti itu. Sebelumnya coba kita review beberapa pendanaan yang ada di Dana Syariah. Rata-rata memang berkisar antara 20%, 18% seperti itu. Dan pendanaan yang ada di Dana Syariah yaitu pendanaan untuk proyek-proyek properti atau unit properti seperti itu. Dengan imbal hasil di sini 20% ada proyek properti dengan akad yang digunakan yaitu akad murabahah dengan periode atau tenor 6 bulan dan minimum pendanaan 1 juta. Dan imbal hasil yang diberikan adalah tiap bulan. Di sini juga akan tertera deskripsi, yaitu deskripsi dari pendanaan tersebut. Kita skip saja, dan kita penting di sini adalah jumlah pendanaan. Total pendanaan yang dibutuhkan di sini adalah 1 miliar dengan total imbal hasil 25%. Dengan imbal hasil pendana atau kita sebagai investor yaitu 20%. Dengan akad murabahah dan mulai penggalangan dana hingga akhir penggalangan dana di sini tertera juga dengan imbal hasil setiap bulan dengan mulai proyek yaitu pada tanggal tersebut. Kemudian untuk legalitas juga di sini tertera dan pemilik juga tertera. Ini pendanaan yang pertama kita review. Coba kita review proyek yang lain atau pendanaan yang lain. Di sini rata-rata memang proyek properti dan sini ada juga unit properti. Kita coba lihat untuk unit properti di sini hampir mirip ya, dengan mungkin periode tenornya berbeda yaitu di sini 4 bulan. Dengan legalitas dan deskripsi mungkin hampir mirip ya, hampir mirip. Kemudian untuk pemiliknya berbeda. Oke. Dan untuk Dana Syariah sendiri memiliki total pendanaan atau yang kita sebut sebagai total dana yang sudah diberikan kepada masyarakat sebanyak 468 miliar total sejak berdiri. Dan untuk Dana Syariah sendiri, apa sih yang disebut dengan prinsip murabahah? Coba kita lihat. Prinsip murabahah adalah di mana fintech atau di sini Dana Syariah bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian, peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan margin tertentu. Dan margin tersebut yang kita biasanya kita sebut pada fintech konvensional sebagai bunga. Kemudian, pada akad yang lain seperti akad ijaroh wa iktina merupakan akad sewa menyewa di mana fintech bertindak untuk membeli benda yang diinginkan nasabah. Selanjutnya fintech menyewakan benda tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Nantinya nasabah bisa membeli benda tersebut sehingga berganti kepemilikan seperti itu. Sementara ada juga prinsip atau akad yang lain yaitu musyarakah mutanakisoh, yaitu baik fintech ataupun nasabah bersama-sama menaruh modal untuk suatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari fintech untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya. Dan untuk daftar perusahaan atau fintech yang sudah terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan per 20 Desember 2019. Coba kita lihat di sini ada dana syariah pada nomor 53, yaitu sudah terdaftar sejak 8 Juni 2018. Untuk aplikasi dana syariah sendiri dapat diunduh di Play Store dan juga iOS Store atau Apple Store seperti itu. Oke, kita lihat portofolio ya. Di sini portofolio saya. Kita lihat dari totalnya. Totalnya itu ada sekitar 40 juta ya, dengan bagi hasil yang diterima sekarang udah 1 juta, udah 2 juta totalnya. Berarti saya melakukan pendanaan pada bulan November, seperti itu. Untuk bagi hasil tadi sudah saya sebutkan. Coba kita lihat untuk penarikan. Untuk penarikan memang bisa dilakukan ke rekening BNI atau rekening yang lain, cuman saya menggunakan rekening BNI. Untuk imbal hasil detailnya sedemikian. Jadi setiap bulan itu ada sekitar untuk yang pendanaan yang pertama yang nilainya 19 juta, setiap bulannya 190.000. Untuk pendanaan yang kedua nilainya 21 juta, itu setiap bulannya adalah 210.000. Dan untuk sampai sekarang sudah total untuk imbal hasil yang saya terima adalah sekitar 2 juta. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihatnya di bagian ini, di bagian imbal hasil.